Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membagikan sebuah cerita inspiratif. Cerita ini sepenuhnya fiktif, dan apabila terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian, hal tersebut adalah kebetulan semata. Di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan yang tak pernah tidur, hiduplah seorang pemuda bernama Faris, 23 tahun. Ia adalah anak sulung dari keluarga sederhana yang tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota. Ayahnya, Pak Jaya, bekerja sebagai sopir angkot, sementara ibunya, Bu Sari, berjualan gorengan di depan rumah kontrakan mereka. Meski hidup serba pas-pasan, mereka memegang satu prinsip: pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Faris tumbuh menjadi anak yang rajin dan penuh tanggung jawab. Ia selalu membantu ibunya berjualan sejak kecil dan sering menemani ayahnya saat menarik angkot. Di sela kesibukannya, ia tetap menjadi siswa berprestasi. Cita-citanya sederhana: lulus kuliah, mendapatkan pekerjaan yang baik, dan mengangkat derajat keluarganya. Setelah lulus SMA dengan nilai yang membanggakan, Faris diterima di universitas negeri ternama melalui beasiswa. Namun, beasiswa itu hanya menutupi biaya kuliah. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, ia bekerja paruh waktu sebagai pengantar makanan daring. Pagi ia kuliah, siang hingga malam ia mengantar pesanan, dan larut malam ia belajar. Tak jarang, Faris harus menahan lapar. Ia lebih sering makan mie instan daripada nasi. Sepatu yang ia pakai ke kampus sudah usang, tetapi ia tak peduli. Baginya, setiap peluh adalah investasi untuk masa depan. Saat Faris berada di semester akhir, badai besar datang. Suatu hari, ia menerima telepon dari tetangga. "Faris, ayahmu kecelakaan. Ia ditabrak motor saat membawa penumpang. Sekarang di rumah sakit." Jantung Faris seakan berhenti. Ia segera menuju rumah sakit, mendapati ayahnya terbaring dengan kaki patah dan wajah penuh luka. Biaya operasi sangat besar, jauh di luar kemampuan mereka. Faris tak berpikir panjang. Ia menguras tabungan yang seharusnya untuk biaya penelitian skripsinya. Sejak saat itu, ia menjadi tulang punggung keluarga. Selain bekerja sebagai pengantar makanan, ia mengambil pekerjaan tambahan sebagai penjaga toko swalayan hingga larut malam. Ibu Sari tetap berjualan, tetapi hasilnya tak seberapa. Akibatnya, skripsinya terbengkalai. Ia terlalu lelah. Tubuhnya bekerja siang malam, tetapi pikirannya terasa kosong. Suatu malam, ia mendapat email dari kampus. "Jika Anda tidak menyelesaikan skripsi dalam waktu 2 bulan, status Anda akan dicabut." Faris tertegun. Pikirannya kacau. Ia merasa semua usahanya sia-sia. Di tengah keputusasaan, ia duduk di teras kontrakan. Hujan turun deras. Air mata bercampur dengan tetes hujan. Ia bergumam, "Mungkin aku harus menyerah. Aku sudah mencoba segalanya." Namun, tiba-tiba ibunya keluar membawa secangkir teh hangat. Ia memandang Faris dengan penuh kasih, lalu berkata, "Nak, ibu tidak butuh kamu sukses besar. Ibu hanya ingin kamu tidak menyerah. Kamu sudah berjalan sejauh ini. Satu langkah lagi, Riz. Satu langkah lagi." Kata
Kata-kata itu menembus hati Faris. Ia teringat perjuangan ayah dan ibunya. Ia teringat mimpi kecilnya sejak dulu, mengenakan toga dan membuat kedua orang tuanya bangga. Ya, aku boleh lelah, tapi aku belum selesai. Sejak malam itu, Faris bangkit dengan semangat baru. Ia membuat jadwal yang ketat. Ia bangun pukul 4 pagi untuk menulis skripsi hingga pukul 7 sebelum berangkat bekerja. Saat mengantar makanan, ia merekam ide-ide skripsinya melalui perekam suara di ponselnya. Ia juga mulai meminta bantuan kepada dosennya. Ia menjadwalkan bimbingan secara daring setiap minggu. Kepada teman-temannya, mereka membantu memeriksa tata bahasa dan menyusun data. Kepada seorang pelanggan tetap di toko, seorang mantan dosen yang bersedia membantu mengecek isi skripsinya. Siang hingga malam ia bekerja, dan menjelang tengah malam ia kembali menulis. Tidur hanya 2 hingga 3 jam sehari menjadi rutinitasnya. 2 bulan kemudian, Faris menyelesaikan skripsinya tepat waktu. Kini, ujian terakhir adalah sidang skripsi. Di ruangan sidang, tubuhnya gemetar. Dosen-dosen duduk dengan wajah serius. Ia mempresentasikan hasil penelitiannya dengan suara yang bergetar. Namun, di balik gemetar itu, ada kekuatan dari perjuangan panjang. Saat sesi tanya jawab, seorang dosen bertanya, "Faris, penelitianmu bagus, tetapi kenapa progresmu sempat lambat?" Faris terdiam sejenak, lalu menjawab dengan jujur, "Karena hidup saya adalah ujian yang lebih dulu datang sebelum sidang ini. Tetapi saya di sini bukan untuk alasan, melainkan untuk pembuktian." Ruangan hening. Para dosen saling memandang. Mereka tak hanya menilai skripsi, tetapi juga jiwa perjuangan di baliknya. Beberapa hari kemudian, hasil diumumkan. Faris lulus dengan nilai sangat memuaskan. Ia tak dapat menahan air matanya. Ia segera menelepon ibunya. "Bu, kita berhasil." Di seberang sana, terdengar isak tangis bahagia. Beberapa bulan setelah lulus, Faris mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar. Ia segera melunasi utang rumah sakit ayahnya dan membantu ibunya membuka warung yang lebih besar. Namun, bagi Faris, keberhasilan terbesar adalah melihat kedua orang tuanya tersenyum bangga.